Coba bayangkan, dia mengatakan bahwa Paus takut atas ancaman pembunuhan, tetapi yang kenyataannya sebenarnya adalah justru Bapak Paus sendiri mau ancam dibunuh, ya, oleh seorang Ahmad Akta, ya, Mehmet Ali Akta, ya, seorang Muslim. Apakah dia benar yang dikatakan bahwa takut orang Katolik sendiri yang bunuh dia? Tidak ada. Kenyataannya tidak demikian. Justru Bapak Paus yang diserang, mau dibunuh pada tahun 1981. Mungkin akan segera saya hadapi. Saya hanya ingin hidup tenang, terutama jiwa spiritual saya. Saya sangat berharap agar umat agama Kristen apapun itu, tak akan membunuh saya hanya karena pilihan hidup pribadi saya ini. Saya sudah tua, sudah uzur. Bahkan tubuh saya pun sudah bongkok. Sampai di sini, beberapa umat nampak mulai menitikkan air mata karena terharu. Saya percaya Allah itu satu. Dan saya juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, ini lagi hoax. Kapan itu Yohanes Paulus II melakukan syahadat seperti yang mereka punya? Tidak pernah ada. Ya. Bahkan yang benar adalah Paus Yohanes Paulus II sudah diangkat, ya, sudah menjadi santo sekarang, ya, sudah menjadi santo. Yohanes Paulus II sudah menjadi santo, menjadi orang kudus dalam gereja Katolik. Jadi apa yang disampaikan itu sekali lagi itu hoax, ya, memberitakan suatu kebohongan, ya. Oke, kita lanjut. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ahmad Sri Paus mengucapkannya dengan terbata-bata. Saya tahu konsekuensi dan mungkin reaksi dari umat Kristen di seluruh dunia kalau saya melakukan pengumuman ini. Tapi saya terpaksa melakukannya, minimal untuk diri saya sendiri. Saya khawatir akan kehidupan saya di akhirat nanti bila tetap berada dalam jeratan kekafiran. Ya, berada dalam jeratan kekafiran. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya melihat pemahaman tentang kafir ini kan beda-beda. Bagi mereka kita kafir, bagi kita juga bisa kita katakan bahwa orang yang tidak menerima Tuhan Yesus juga kafir. Ini kan perbedaan pandangan saja, bilang kafir. Ya, perbedaan pandangan. Siapa yang benar? Bagi saya dua-duanya sama-sama benar. Bagi saya sama-sama benar. Kenapa? Karena kita punya pandangan yang berbeda dengan yang lain. Di sini bukan menentukan siapa benar siapa salah, tapi kita punya angle pandangan yang berbeda, ya, antara misalnya 6 dan 9. Kalau lihat dari posisi yang berbeda-beda, dua-duanya sama-sama benar, ya. Oke, kita lanjut. Oke, demikian, ya. Begitulah video singkat yang dari Cahaya Al-Hidayah Channel, ya. Cahaya Al-Hidayah Channel. Nah, kita sudah melihat bahwa apa yang dia sampaikan itu semua adalah kebohongan, ya. Kebohongan. Tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang benar. Bicara tentang Yohanes Paulus II, misalnya Yohanes kedua, itu jauh sebelum adanya Islam, ya, dan hal-hal yang lain juga. Oke, itu saja tanggapan dari saya, ya. Kalau ada yang mau masuk, silakan kita bincang-bincang.
Saya share ya. Oke, saya sudah bagi link StreamYard-nya. Kalau ada yang mau masuk silakan. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan yang lebih, boleh silakan. Tapi apa yang mau maksud saya harus membongkar ini? Kenapa saya harus memberi tanggapan? Karena banyak juga ya di media-media yang lain sudah memberitakan tentang ini. Apa yang disampaikan, walaupun di dalam media banyak juga yang memberikan tanggapan, tetapi semacamnya ya. Kalau yang saya lihat di channel dia punya Cahaya Al-Hidayah channel itu ya, Cahaya Al-Hidayah, banyak yang memberikan tanggapan seolah-olah apa yang disampaikan ya oleh akun ini ya, oleh channel ini itu benar. Ternyata yang sebenarnya itu bukan itu yang benar. Semuanya adalah hoax, semuanya adalah kebohongan. Ya, semuanya adalah kebohongan. Oke. Oke, selamat datang Bang Gia. Terima kasih sudah masuk di room Corpus Christi Ya, Channel. selamat sore Corpus Christi. Wah, ini bagus sekali topik sore ini ya. Lanjut Ya. dulu. Ya, silakan. Iya. Kalau kita lihat ya, dia postingnya tanggal 18 Maret kemarin. Tetapi yang nonton dari berita-berita bohong ini sudah 1 juta lebih. Artinya apa? Mau mendapatkan penghasilan, mau hidup pakai cara-cara yang bohong begini, ini kan kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Ya. Dari apa yang disampaikan, narasi yang disampaikan, semuanya tidak satu pun yang benar. Sebab jika tahu memang benar Paus Yohanes Paulus II menjadi Islam, itu jelas-jelas kebohongan, apalagi dikatakan menjadi Islam pada tahun 2022 ini. Ya, pada tahun 2022 ini. Ya, jelas-jelas itu suatu kebohongan. Karena Yohanes Paulus II, ya, coba saya lihat, buka di Steam, buka ya tentang kematian Yohanes Paulus II. Itu Yohanes Paulus II itu meninggal pada tahun 2005. Ya. Yohanes Paulus II meninggal tahun 2005. Saya masih ingat ketika itu saya masih SD ya. Saya masih SD. Saya masih SD. Saya ingat itu kami nonton pada hari Minggu tentang berita tentang Yohanes Paulus II itu meninggal. Saya coba share screen beritanya. Ini berita tentang Yohanes Paulus II meninggal dunia. Ya. Coba. Paus Yohanes Paulus II meninggal pada hari Sabtu tanggal 2 April ya. Sekitar pukul 21.37 waktu Vatikan. Keterangan resmi meninggal wafatnya Santo Sri Paus ini disampaikan juru bicara Takhta Vatikan Joaquin Navarro Valls di Vatikan Roma, Italia. Ya. Jadi Yohanes Paulus II sudah meninggal tahun 2005. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa Paus Yohanes Paulus II ini menjadi mualaf tahun 2022, kapannya itu? Waktu secara kronologisnya sudah beda jauh. Oke.
Selamat datang, Paman Jak. Ya, salam jumpa. Ya, salam jumpa kembali. Ya, Corpus Christi, selamat sore. Sore juga, Bang. Ya, ini saya baru masuk, tapi ya itu saya dengar sedikit bahwa ini tanggapan terhadap berita yang tidak benar, berita hoax. Ya, memang saya berpikir manusia itu kadang-kadang senang dengan hal-hal yang sebenarnya menyesatkan kita sendiri. Tapi sudahlah, kita coba melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal seperti itu, berita-berita seperti itu. Nah, untuk kita perlu ingat baik-baik, jangan pernah menggunakan taktik-taktik, strategi-strategi, cara-cara yang tidak benar dalam mewartakan Injil, mewartakan iman Katolik. Itu tidak bertempatnya, ya. Tujuan tidak menghalalkan cara. Ya, selalu prinsip itu dipegang. Tujuan yang suci tidak bisa membenarkan cara yang berdosa. Tujuan yang suci harus diraih dengan cara yang suci juga. Karena itu, ini menjadi peringatan untuk kita. Jangan pernah mewartakan Injil dengan cara-cara yang tidak Injili. Dan yang kedua, berhubungan dengan itu kita bisa melihat motivasi di belakangnya. Ya, kita harus ingat baik-baik bahwa motivasi kita mewartakan Injil, mewartakan iman Katolik, bukan untuk memberi kesan hebat supaya terkesan kita menang terhadap agama-agama lain, bukan. Itu cara berpikir yang triumfalistik, ya, dan itu sangat sosial dan duniawi. Bukan demikian cara berpikir Katolik. Kita orang Katolik mewartakan kekatolikan bukan karena motivasi yang seperti itu, tapi motivasi karena mencintai orang tanpa pamrih. Kita hanya mewartakan kebaikan kepada mereka. Kalau mereka terima ya syukur, kalau tidak ya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, jadi itu motivasinya harus murni, jernih, tidak ada hal-hal di belakangnya, mulai dari motivasi yang sedemikian rendah, misalnya untuk dapat uang, tidak juga untuk, ya, misalnya yang saya bilang tadi, untuk mendapat pengakuan masyarakat atau semacam kemenangan untuk Katolik. Bukan begitu, ya. Kita lakukan saja semampu kita, walaupun nanti hasilnya bisa saja boleh dikatakan nol. Sebagai contoh, kalau kita mendirikan sekolah-sekolah Katolik, kita mengajarkan anak-anak tidak pernah dan bahkan dilarang untuk memanipulasi, mewartakan iman kita, apalagi memaksakan iman kita kepada orang yang sekolah di sekolah Katolik. Jadi kalau kita hanya beritahu bahwa ini ajaran Katolik, kalau mereka mau terima ya syukur, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, biarkanlah Tuhan yang akan mengaturnya. Kalau kita ngomong biarkanlah Tuhan, bukan berarti kita mau mengutuk mereka. No, Tuhan masih dengan jalannya yang penuh misteri bisa menyelamatkan mereka. Tapi bukan berarti membenarkan cara atau agama mereka. No, kita tahu agama yang benar satu-satunya yang dikehendaki Tuhan hanyalah agama Katolik. Lumen Gentium 14 Dignitatis Humanae nomor 1 paragraf 2. Tapi kita tidak boleh memaksakan itu. Mungkin saja ada hambatan-hambatan yang menghalang mereka untuk memeluk Katolik, baik halangan sosial politik maupun halangan psikologis.
atau juga orangnya yang memang tidak mau. Tapi untuk itu biarkanlah Tuhan yang Maha Tahu, Dia yang akan menghakimi orang. Karena itu bukan tugas kita untuk memaksa mereka harus masuk Katolik. Bahkan hanya sekedar masuk Katolik juga bukan menjadi jaminan masuk surga. Lihat Lumen Gentium 14 paragraf kedua atau ketiga. Kalau hanya Katolik tetapi tidak bertumbuh dalam cinta, kita juga tidak selamat. Itu sama saja dengan menjadi Katolik hanya melalui tubuh saja, tanpa hati. Dan jangan berpikir bahwa orang yang tidak Katolik berarti pasti masuk neraka. Belum tentu. Kalau mereka tidak bersalah kondisi dan kemudian mereka melakukan apa yang semampu mereka lakukan itu, dan tentu saja karena rahmat Allah mereka bisa selamat. Jadi tidak menjadi Katolik tidak berarti tidak selamat. Mungkin saja selamat. Itu bukan berarti kita mau membenarkan atau mengakui keberadaan agama mereka, sama sekali tidak. Ya, hanya kita mengatakan Tuhan punya cara, punya jalan untuk menyelamatkan orang. Kalau orang itu tidak menjadi Katolik bukan karena kesalahannya sendiri, Tuhan pasti ada caranya. Itu bisa kita bicara panjang lebar. Lalu juga kita perlu dalam hubungan dengan saudara-saudara kita yang non Katolik, non Kristen bahkan pada umumnya, yaitu saudara-saudara Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan ateis sekalipun, ya walaupun mereka melakukan cara-cara yang seperti itu, jangan pernah kita terpancing. Jadi macam engkau nih, saya tidak dulu apa reaksi atau coba saya cek. Jadi begini, itu bagusnya itu direspon. Kata respon itu positif, bukan reaksi. Reaksi itu terlalu instingtual. Itu terlalu mekanis. Terlalu reaktif, artinya otomatis. Terlalu respons itu berarti kita sudah memikirkan dengan baik dan penuh kebebasan dan terutama respon Katolik. Ya, jadi yang kita respon dengan cara yang Katolis. Sehingga kita ini bukan mau ngomong bahwa ini apa kamu bukan sekedar soal salah benarnya di sini, tapi mendidik mereka. Mari kita semua ini adalah pencari kebenaran dan kita terikat pada kebenaran. Jadi boleh-boleh saja kita bebas, tetapi kita tidak bebas terhadap kebenaran. Jadi jangan sampai kita terikat oleh kesalahan dalam hal berita yang salah maupun motivasi yang salah, pemikiran yang salah. Itu bukan begitu. Kita semua manusia, kita terikat pada kebenaran. Bahkan secara logis Tuhan pun terikat pada kebenaran. Jadi jangan berpikir karena Tuhan jadi dia buat segala sesuatu yang dia mau. Tetapi dia itu adalah sang kebenaran sejati. Jadi dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri, melawan kebenaran, melawan esensi dirinya, yaitu sang kebenaran. Ya, walaupun kita bilang penuh misteri di atas segala-galanya, tapi bukan berarti menjadi arbitrer buat sesuatu. No, Tuhan adalah yang maha suci. Jadi dia dalam hal tertentu adalah terikat pada kesucian, pada kebenaran, pada kebaikan, pada keindahan. Itu hal empat. Hal yang dianggap sebagai ciri metafisika dari sesuatu yang ada. Jadi ketika kita memberikan respon kepada saudara-saudara kita yang memberikan berita yang kurang pada tempatnya, kita merespon sebagai seorang Katolik, kasih tahu bahwa ya boleh-boleh saja engkau baik pribadi itu yang memberikan maupun orang-orang yang mendukungnya, bahwa boleh-boleh saja kita menampilkan berita, tapi ingat kita semua terikat pada kebenaran. Jadi jangan pernah bermain-main dengan kebenaran. Dan sejago-jago kita memanipulasi kebenaran, suatu saat
kebenaran sejati akan terungkap. Dan kalau kita memanipulasi kebenaran sejati itu, efeknya lebih besar daripada kita mengatakan kebenaran sejati walaupun mungkin tidak diterima pada awal-awalnya. Jadi kalau mereka ngomong hal-hal yang buruk begitu ya, suatu saat nanti orang mengerti, nanti orang akan menilai, ini agama apa ini hanya tipu-tipu saja ini. Dan kita yang ikut-ikut ini, kita ini pengikut penipuan. Ini kan akhirnya menggemboskan kekuatan spiritual dan juga integritas moral dari orang-orang itu. Jadi jangan pernah kita terpancing dalam arti hanya sekedar reaksi untuk menang-menangan. No, kita memberikan pertanggungjawaban kebenaran terhadap saudara-saudara kita itu, sekaligus memberi semacam nasihat petuah bahwa kita semua mencari kebenaran, kita berasal dari sang kebenar dan terikat pada kebenaran. Untuk sementara demikian saja. Terima kasih.